Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat dari Universitas Pelita Harapan maupun dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka yang sudah berbaik hati hadir dan memungkinkan ada webinar sederhana ini. Kita akan dijamu ya oleh diskusi dari beberapa narasumber yang akan sharing hasil penelitiannya. Dan juga kita mengharapkan bisa ada satu interaksi yang dinamis ya, tanya jawab dan diskusi karena ini pengalaman kita semua menghadapi pandemi. Jadi judul diskusi kita pada pagi hari ini adalah religiositas, pandemi dan kedewasaan spiritual. Lalu yang sudah bersiap menjamu kita pada pagi ini ada Pak Yonatan Aditya PhD, beliau Dekan Fakultas Psikologi dari Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi Pak Yonatan. Pagi Pak Ihan. Lalu ada Ibu Dr. Yulmaida Amir MA, beliau dari lembaga penelitian di UHAMKA, dan beliau juga satu tim penelitian dengan Pak Yonatan Aditya. Selamat pagi Bu Yulmaida. Selamat pagi Pak Ihan. Juga akan ada penanggap, ini Pak Subhan El Hafidz MSI, udah menyediakan waktunya, berbaik hati juga bersama-sama kita akan menanggapi hasil penelitian tim yang akan disajikan. Pak Subhan juga pengajar dan peneliti di Universitas Hamka. Selamat pagi Pak Subhan. Selamat pagi Pak. Nah sebelum kita masuk ke daging diskusi kita, saya ingin meminta kesediaan Ibu Anisya Kumala, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka untuk menyambut dengan beberapa kata pembuka. Silakan Bu Anisya. Baik, terima kasih Pak Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Yonatan Aditya sebagai kolega kami, Dekan Fakultas Psikologi di Universitas Pelita Harapan, yang pagi ini kita sama-sama merealisasikan kerjasama ya Pak ya, kerjasama yang sudah kita gagas beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah realisasinya karena kita UHAMKA dan UPH sudah melakukan kolaborasi riset ya, yang saya kira hasilnya sangat menarik begitu, yang hari ini kita akan sajikan bersama dalam webinar ini. Dan untuk kolaborasi pertama, memang penelitian ini dilakukan oleh beberapa tim dosen ya. Salah satunya atau salah duanya adalah Pak Yonatan sendiri di tim riset itu, dan juga ada Bu Yulmaida Amir dari UHAMKA. Nah, temanya tentang religiusitas yang juga terkait dengan masa pandemi COVID-19. Terima kasih juga untuk Pak Subhan yang sudah katanya tadi jauh-jauh ya dari Kuala Lumpur untuk memberikan tanggapan lah ya terkait dengan artikel yang tim riset hasilkan. Ini artikelnya sudah insya Allah sebentar lagi publish ya Pak ya, tinggal menunggu menunggu publish aja ya karena sudah benar ya di jurnal internasional. Dan juga ada satu lagi di jurnal nasional begitu ya. Nah ini salah satu kebanggaan dan prestasi kita bersama, karena saya senang sekali ada kolaborasi seperti ini. Mudah-mudahan ini bukan satu-satunya ya, karena setelah ini bisa menyusul kolaborasi-kolaborasi yang lain, bisa juga dalam bentuk nanti pengabdian masyarakat ataupun dalam bidang pengajaran. Saya kira kita punya banyak kesamaan, punya visi yang sama ya sebagai Fakultas Psikologi. Dan Pak Ihan, terima kasih sudah bersedia memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Tadi pagi saya mendengar kabar dari Pak Yonatan, partisipan yang mendaftar itu sampai 175 ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan diskusinya menjadi lebih seru begitu. Ada dosen-dosen, juga ada mahasiswa, dan mudah-mudahan juga ada dari selain UPH maupun UHAMKA. Ini akan menjadi trigger juga untuk penelitian selanjutnya. Siapa tahu setelah ini muncul
ide-ide penelitian lain ya yang juga terkait dan bisa dikolab lagi gitu, boleh antara UPH dan UHAMKA dan juga dengan universitas lain yang mungkin ada di ruangan ini. Saya kira itu saja Pak Ihan. Sekali lagi terima kasih Pak Yonatan dan Bapak Ibu di UPH semuanya. Dan terima kasih juga Bu Mei sudah bersedia untuk men-share hasil penelitiannya. Pak Subhan terima kasih dan semuanya. Pak Ihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Anisya untuk kebaikan kata pembukanya. Kita langsung siap-siap masuk ke diskusi kita. Pak Yonatan Aditya yang akan mulai duluan, lalu akan diikuti oleh Bu Yulmaida Amir, dan akan ditanggapi oleh Pak Subhan. Saya langsung berikan waktunya untuk Pak Yonatan Aditya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Ihan. Rekan-rekan, saya izin share PPT ya. Jadi ini tadi udah dijelaskan judulnya. Nah, ini. Jadi religiusitas, pandemi, dan kedewasaan spiritual. Saya akan menjelaskan latar belakangnya ya. Kenapa kok penelitian ini dilakukan? Jadi ini ada latar belakangnya. Ya, semua penelitian ada itunya sih. Jadi ini saya akan jelaskan dulu. Jadi topiknya ini ya akan dibahas, jadi kontribusi religiusitas masa pandemi, kemudian konsepnya itu akan menggunakan relational spirituality. Kemudian hasil penelitian di Indonesia, diskusi, dan saran. Jadi saya akan menjelaskan dulu secara umum, latar belakangnya, kemudian hasilnya seperti apa. Setelah itu saya akan menjelaskan secara Kristen ya, kalau menurut Kristen ini gimana. Kemudian nanti Bu Maida itu akan menjelaskan kalau secara menurut Islam itu seperti apa. Jadi ini, kalau dilihat di dunia itu, mestinya kan kita berharap religiusitas itu kontribusinya positif. Gitu. Tapi ternyata enggak, ya enggak selalu seperti itu. Kemudian ini ada hasilnya hasil dari Pew Research. Kalau dilihat di sini ya, kalau mereka itu religiusitasnya baik, ya memang sepertinya berkontribusi positif selama masa pandemi ini. Kemudian sekarang bagaimana sih kalau di Indonesia? Jadi ini hasil risetnya di Indonesia. Jadi ini yang kami presentasikan itu kelanjutan dari riset sebelumnya. Jadi sebelumnya kami melakukan riset, yaitu mungkin di awal-awal masa pandemi begitu. Dan ternyata nggak terlalu ya kontribusinya religiusitas terhadap kesehatan mental mahasiswa. Khususnya ini ke mahasiswa Kristen ya. Nggak terlalu. Lalu kenapa ya kok hasilnya seperti itu? Itu kan membuat bertanya-tanya. Karena sebelumnya itu kontribusinya tuh gede ya. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia sama di luar negeri, wah Indonesia ini dampaknya religiusitas terhadap well-being itu gede banget. Kalau dibandingkan dengan di luar negeri, gede banget di Indonesia ini. Tapi setelah pandemi kenapa kok enggak ya? Itu udah ada sih, hasil penelitiannya udah dipublish. Jadi lalu hipotesa kami itu ini ya, kematangan spiritual mahasiswa itu rendah. Dan karena ini hipotesa ya tentu saja perlu dibuktikan dengan penelitian baru. Nah itu lalu timbullah penelitian ini. Nah ini sebelumnya menjelaskan tadi ya, penelitian bersama antara kami, UPH dan UHAMKA. Yang pertama itu yang jadi latar belakang penelitian ini itu sudah dipublikasikan di sini ya. Archive for the Psychology of Religions. Dan kemudian yang kami presentasikan itu udah di-accept, tinggal nunggu terbit aja di sini. Jurnal Studi Pemuda ini dari UGM. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi konsepnya itu akan menggunakan ini ya, relational spirituality. Jadi ya spiritualitas relasional gitulah.
Jadi relasi dengan ini definisinya dari spiritualitas itu kan banyak banget ya. Tapi akan menggunakan ini relasi dengan yang dianggap sakral. Relational spirituality ini kalau di Kristen itu sering diteliti. Mereka bisa menggunakan attachment, ada yang menggunakan attachments, tapi ada juga yang menggunakan differentiation of self. Nah, di penelitian ini akan menggunakan differentiation of self. Nah, di kalangan Muslim itu ada ya satu peneliti yang menggunakan ini juga, itu Bonap. Nah, itu Bu Maida nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Dia orang Iran kalau saya nggak salah. Nah, ini kalau di Kristen itu dasarnya ini, relational spirituality itu karena kami itu percaya bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Dan Allah itu, Allahnya Kristen itu kan Tritunggal ya. Jadi satu Allah, tiga pribadi, dan mereka itu saling punya relasi satu dengan yang lain. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, jadi ya manusia itu manusia yang relasional juga, termasuk hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau spiritualitas atau religiusitas di Kristen itu relasi ya, digambarkan sebagai relasi anak dengan orang tua. Itu kalau ada di Yohanes 15 itu. Jadi religiusitas itu ya relasi, bukan cuma masalah apa tingkah laku gitu ya, tapi itu lebih ke arah relasi. Nah, ini lalu timbul ada yang namanya relational spirituality. Tadi ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini menggunakan teorinya ini ya, kalau saya psikologi itu menggunakan salah satu yang dipakai di sini, differentiation of self. Jadi ini tergantung dari differentiation of self, ini teorinya Bowen, teorinya family therapy itu tergantung dari relasi dengan orang tua ya. Kalau relasi dengan orang tua baik ya differentiation of self-nya itu bagus. Lalu nanti ini kaitannya apa dengan relasi dengan Tuhan? Nah, itu yang dipelajari. Jadi ini lagi in ya di dunia ini banyak. Differentiation of self dikaitkan dengan spiritualitas itu banyak. Jadi apa sih differentiation of self itu? Differentiation of self itu ini salah satu konsep penting dari teori Bowen. Jadi ini mencari keseimbangan dari dua hal yang bukan bertentangan, yaitu ya bisa dikatakan bertentangan juga sih. Jadi antara keintiman dan otonomi dalam suatu relasi, kemudian emosi dan intellectual functioning. Gimana sih mencari keseimbangan itu di dalam relasi? Jadi intinya itu begini. Karena relasi itu selalu membuat stres ya, kadang-kadang ada stres. Gampangannya mungkin kalau kita sudah berkeluarga, itu relasi dengan pasangan kita, atau relasi dengan pacar buat para mahasiswa. Ini kan kadang-kadang stressful ya, relasi itu. Nah, kalau lagi stres itu gimana ya? Bisa tetap mempertahankan identitas di tengah begitu, tapi nggak memisahkan diri gitu. Jadi nggak terlalu terlibat sampai terjadi fusion, tapi juga nggak sampai lalu saya nggak butuh kamu, avoidant. Jadi bagaimana mencari keseimbangan di situ? Dan lalu bagaimana di tengah-tengah masalah yang bukan di tengah-tengah relasi yang stressful itu bisa tetap berpikir jernih kalau emosinya itu lagi terganggu gitu. Gimana sih? Jadi mereka yang differentiation of self yang bagus itu bisa menjaga keseimbangan itu. Kira-kira intinya itu. Nah, ini alat ukurnya. Jadi differentiation of self itu sudah dibuat alat ukurnya. Jadi aslinya itu ada 4 ya. Jadi maintaining identity ya ini
IP sih, ya aslinya itu namanya IP. Maintaining identity, lalu emotional reactivity, fusion with others, dan ini emotional distancing. Jadi aslinya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Cuma kalau di masyarakat Asia ternyata cuma 3. Maintaining identity, relational sensitivity, dan emotional distancing. Karena 2 hal ini itu gabung jadi 1. Ini yang melakukan penelitian itu saya lupa namanya ya, orang Amerika, orang Korea Amerika. Jadi di masyarakat Korea, dan kami sudah melakukan hal yang ya hasil uji kami, jadi menggunakan EVA exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis, itu memang ketemunya 3 ini, sama dengan yang di Korea itu. Ya jurnalnya belum jadi ya, tapi akan dibuat. Jadi memang di Indonesia ini ya di sampel kami lah, itu isinya kami pernah 2 kali sih, jadi ada yang ke para mahasiswa yang S1 dan juga ini kami membagikan ke seminari ya, jadi orang-orang yang lebih dewasa ya sama sih, ada 3 ini. Jadi yang dipakai di penelitian ini itu yang 3 ini. Jadi ini kaitannya dosen well-being, mereka yang mempunyai dos tinggi itu cenderung lebih puas dengan hidupnya dan mempunyai kecemasan yang rendah. Jadi kan tadi itu mereka tuh bisa relasinya cenderung lebih baik. Karena relasinya cenderung lebih baik ya, lebih puas dengan hidupnya. Lalu mereka itu kan bisa memilah-milah pikiran dan perasaan. Jadi ya kecemasannya lebih rendah, kepuasan hidupnya lebih baik. Kemudian ini partisipannya, jadi kami menyebarkan kuesioner itu di 16 universitas di Jabodetabek, ada respondennya ada segini. Jadi ini yang bisa dipakai ya, aslinya lebih banyak lagi. Kemudian ada dari asalnya. Jadi Jabodetabek ini kan orang-orang dari berbagai daerah itu ke sini kuliah. Jadi ada dari 34 provinsi, usianya itu seperti ini. Ya mungkin ini disebarkan kebanyakan anak psikologi sih ya, jadi prianya jauh lebih dikit ya. Kemudian ini respondennya, agamanya. Jadi memang kebanyakan itu Protestan. Jadi ini pembagiannya. Jadi memang ini enggak random sih. Jadi enggak bisa mengatakan oh ini mewakili semua mahasiswa gitu, enggak ya. Cuma kan ini lumayan besar gitu respondennya. Jadi ini bisa memberi gambaran. Ini alat ukurnya, yang pertama itu untuk religiositas kami menggunakan ini, the 4 basic dimensions of religiousness. Penelitian saya itu kebanyakan menggunakan ini ya, the 4 basic dimensions of religiousness. Kenapa ini dipakai ya? Ya menurut saya cukup baik sih. Dan Pak Subhan itu juga sudah promosi ya di beberapa tulisannya di jurnal. Ini cukup baik, ini tidak berdasarkan ajaran doktrin salah satu agama, enggak. Ini umum ya. Jadi itu yang diukur itu behavior-nya. Jadi bisa dipakai. Dan ini udah dipakai di mana-mana, di berbagai negara, berbagai agama. Di Indonesia juga sudah pernah. Jadi ini validitasnya oke untuk dipakai di Indonesia pun. Ini jadi ada empat dimensi, karena Saroglu percaya semua agama itu selalu punya ini. Believing, bonding, behaving, belonging. Ini sudah dicoba di berbagai agama di dunia. Yang membedakan itu masing-masing agama itu mungkin punya penekanan di mana. Beda-beda gitu. Antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi selalu ada ini.
Jadi believing itu apa sih? Believing itu kepercayaan. Ini lebih kalau di Kristen namanya doktrin gitu ya. Saya lupa kalau di Islam juga ada sih istilahnya apa gitu ya. Istilahnya beda, tapi isinya itu doktrin. Ini aspek kognitif. Kalau bonding itu aspek emosional. Ini emosional sih, relasi dengan Tuhan, pokoknya ya menikmati gitulah. Menikmati ibadah, menikmati relasi, itu bonding. Kalau believing itu aspek moral, tingkah laku beragama. Itu believing. Nah, kalau belonging itu relasi dengan sesama yang seagama itu loh. Itu belonging ya. Itu lebih ya mungkin mirip-mirip sama dukungan sosial begitu. Ini salah satu mahasiswa saya sudah melakukan penelitian ini ya, beda sih antara belonging ini dengan social support itu beda. Saya pun mirip-mirip tapi berbeda. Kemudian ini yang dipakai dosnya differentiation of self inventory ada 3 tadi udah saya jelaskan. Kemudian satisfaction with life ya seperti biasa lah ya. Kemudian ini coronavirus pandemic anxiety skills. Jadi kalau dilihat di sini kan ini reliabilitasnya bagus. Kemudian ini hasilnya. Data deskriptif dan korelasi. Jadi ini min-nya, kemudian ini korelasinya. Kalau dilihat di sini ya, ini kan kami menggunakan alat ukur ini sudah lama ya. Sudah sejak tahun 2016 kali. Kemudian yang 2018 misalnya. 2018 itu ada penelitian sih kami presentasikan di UNER Surabaya ya waktu ICP Hesos itu. Kalau dilihat di sini ini menurun ya. Ini menurun sih. Jadi sebelum pandemi dibandingkan yang sekarang ini menurun ya, menurun. Sekalipun nggak terlalu besar, tapi itu menurun. Yang penurunan paling gede itu di believing itu. Believing yang di hasil sebelumnya itu 6 ya. Ini kan 5,25. Kalau belonging memang nggak terlalu besar sih. Kemudian bonding nggak terlalu berbeda. Behaving itu turun juga. Jadi rata-rata nih turun dibandingkan sebelum pandemi. Sama ya, sebelum pandemi itu riset kami itu juga di Muslim dan di Kristen. Kemudian ini untuk variabel terikatnya itu kepuasan hidup. Jadi ini tadi itu kan korelasi ya, ini regresi. Jadi kalau dilihat di sini, kami itu menggunakan ini model 1 dan model 2. Kalau model 1 itu hanya dimensi dari 4 PDRS, jadi dimensi dari religiusitas. Untuk lihat mana sih dimensi dari religiusitas itu yang berkontribusi positif, signifikan terhadap kepuasan hidup. Nah, kalau dilihat di sini itu semua kan, semua itu signifikan. Kecuali ya signifikan semua sih. Arahnya positif, jadi semakin tinggi ini believing, bonding, dan belonging, semakin tinggi kepuasan hidup. Enggak ya. Jadi semakin tinggi believing, kepuasan hidupnya itu rendah, semakin rendah. Ini berbeda banget dengan sebelum pandemi. Karena kalau sebelum pandemi itu believing-nya itu bentar nih saya lihat. Semuanya itu positif ya, nggak ada yang arahnya negatif itu nggak ada. Semuanya itu positif. Tapi ini enggak gitu loh. Behaving itu negatif. Jadi semakin tinggi behaving-nya, mereka tuh semakin nggak puas ya dengan hidupnya. Nah, kemudian ini. Kalau differentiation of self itu dimasukkan di sini, nah ini. Yang
tetap signifikan itu kan believing dan behaving. Believing dan behaving. Tapi behaving itu negatif, believing tetap positif. Kemudian yang paling gede kontribusinya itu kan maintaining identity ini. Kalau lihat dari R kuadratnya ya, ini kan 11, ini 31. Ini 30%, ini 31%, 11%. Jadi kan differentiation of self itu lebih gede ya kontribusinya terhadap kepuasan hidup daripada religiositas. Nah, lalu itu artinya apa ya? Itu yang nanti akan kami diskusikan. Apa berarti kalau berarti agama nggak penting ya kalau dilihat dari sini. Apakah begitu ya? Yang penting itu differentiation of self. Apakah seperti itu? Nah, itu lalu yang kedua, ini kalau kecemasan. Kalau dilihat dari sini ya, kecemasan, ini yang berkontribusi signifikan itu cuma behaving. Tapi ini positif ya. Jadi semakin tinggi behaving-nya, semakin cemas. Kalau ini ya signifikan sih, cuma ini kan kecil banget. Dan ini ya hampir-hampir nggak signifikan gitu ya. Ini kan 0,04, hampir 0,05. Kemudian ini juga kecil banget ya, cuma 1%. Kalau di sini, ini differentiation of self, sekali lagi, yang maintaining identity itu yang berkontribusi positif. Positif dalam arti, semakin tinggi maintaining identity-nya, ya kecemasan semakin rendah. Kalau emotional distancing dan relational sensitivity, itu kan semakin tinggi, kecemasannya juga semakin tinggi. Nah, lalu artinya apa ya? Jadi kan kesimpulannya ini. Tadi saya sudah mengatakan, apakah memang berarti kalau dilihat di sini, dari dua ini, kan memang kelihatan itu emotional distancing, relational relational sensitivity, dan maintaining identity, itu kan yang khususnya maintaining identity sebagai dimensinya dari differentiation of self, itu kan lebih berkontribusi terhadap kepuasan hidup dan kecemasan. Jadi ini menunjukkan bahwa hipotesa kami itu terbukti ya, bahwa sepertinya kematangan spiritualitasnya itu belum gitu loh. Jadi kalau pas pandemi ini kan hidup ini nggak baik-baik saja ya. Jadi ini kan banyak kecemasan, mungkin beberapa itu bertanya-tanya tentang peran Tuhan di mana, kenapa kok Tuhan membiarkan ini terjadi, dan macam-macam itu. Jadi untuk situasi seperti itu, hanya mereka yang mempunyai differentiation of self yang baik, yang bisa mengerti itu. Jadi kalau dilihat di situ itu kan believing ya. Nah, believing itu apa sih? Believing itu kan doktrin. Jadi mereka yang mempunyai doktrin yang baik itu akan ngerti ya. Oh tahu, oh iya ya. Kenapa kok ini terjadi? Bagaimana supaya nggak terjadi misalnya yang seperti itu? Problem of evil misalnya, problem of evil yang menyebabkan religious and spiritual struggle. Problem of evil itu kan intinya begini. Kan Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa. Nah, kalau Maha Kasih, berarti Tuhan itu nggak mau dong manusia itu menderita begitu. Kalau dia Maha Kuasa, ya berarti dia bisa mengusir COVID gitu ya. Gampang banget dong, memang nggak bisa, bisa dengan mudah. Tapi COVID-nya tetap ada. Berarti entah tidak Maha Kasih atau tidak Maha Kuasa. Nah, bingung loh. Dan banyak mahasiswa itu bingung seperti itu. Nah, kalau mereka mempunyai tingkat believing yang baik, itu lebih bisa begitu. Dan kalau differentiation of self yang bagus, mereka itu jadi lebih rasional. Nah, karena itu kenapa kok
differentiation of self itu berkontribusi positif. Jadi nanti kesimpulannya ada sih, tapi itu kalau dari saya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Bu Maida. Silakan Bu Maida. Silakan Bu Maida. Ya, baik. Terima kasih Pak Iyo. Ini langsung ya Pak Ihan ya. Iya, silakan Bu Maida. Oke. Jadi ya itu tadi setup risetnya. Jadi memang kita sudah melakukan rangkaian riset. Nah ini yang disajikan sekarang ini yang terakhir dari rangkaian yang ini gitu ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Saya akan lanjutkan yang tadi dipresentasikan oleh Pak Iyo. Jadi kita lihat relational spirituality. Tadi setup risetnya sudah dijelaskan oleh Pak Iyo ya. Berangkat dari hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan religiusitas dengan kesehatan mental, ini memang jadi tema besar riset kita. Ada pasang surutnya kelihatannya gitu ya, baik di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Kemudian hasil yang sebelumnya itu kita hanya melihat religiusitas, tidak melihat relational spirituality ini gitu ya. Religiusitas itu menunjukkan bahwa aspek believing itu kayaknya agak konsisten berkontribusi pada kepuasan hidup. Jadi kita memang mengambil di sini kesehatan mentalnya masih dalam skop subjective well-being ya. Jadi belum yang sampai kepada flourishing, jadi lebih ke subjective well-being. Nah, yang sebelumnya itu ada variasi di Indonesia juga bahwa believing, keyakinan kepada yang maha kuasa itu berkorelasi positif dengan kesehatan mental, baik di Muslim ataupun di Kristen. Tetapi di bonding nih ada perbedaan, itu yang dulu ya. Bonding di Islam itu tidak berkorelasi, tetapi di mahasiswa yang Kristianiti berkorelasi. Nah, lalu kita mencoba melihat yang lain, yang juga berkorelasi, kalau tidak salah itu behaving ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan moral dua-duanya pada kedua agama, pada kedua subjek yang berasal dari Kristen dan Islam itu juga berkorelasi positif dengan kepuasan hidup. Nah, lalu dari situ kita mencoba melihat di relasi spirituality. Ada apa gitu ya sebetulnya. Nah, di relasi spiritualitas itu, meskipun secara konsep awalnya itu berasal dari ajaran Kristen, tetapi kemudian relasi ini juga kita bisa lihat di semua agama sebetulnya gitu ya. Nah, masing-masing agama memiliki ajaran tentang relasi ini atau pola relasi ini, termasuk juga pola relasi terhadap yang maha esa atau yang maha kuasa itu seperti apa. Nah, itu kan konsep masing-masing agama bisa berbeda-beda ya. Misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Iyo, di Kristen itu ada konsep Tritunggal, sehingga dalam relasi itu ada relasi dengan Tritunggal itu gitu ya, atau Trinity. Sementara dalam Islam itu penekanannya lebih kepada Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Jadi konsepnya esa itu gitu ya.
Nah, di relasi dengan di Islam, relasi dengan Yang Maha Esa itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi di mana kita memposisikan diri kita dalam relasi itu gitu. Jadi memahami Tuhan itu dan ciptaannya dan kemauannya dan ketentuannya menjadi penting gitu ya, untuk kita mengetahui posisi kita di mana dan seperti apa relasi yang mau kita bangun gitu. Pak Yo, mohon maaf, next slide Pak Yo. Nah, oke, dari situ kita lihat dari hasil penelitian ini bahwa diferensiasi diri ternyata itu berkorelasi lebih positif, artinya berkontribusi lebih besar dibanding religiusitas terhadap kesehatan mental, gitu ya, baik dalam aspek kecemasan maupun aspek kepuasan hidup tadi. Nah, pada diferensiasi diri ini kan sebetulnya konsep yang dipakai itu adalah relasi dengan lingkungan terdekat, gitu. Karena dia berasal dari teori keluarga Bowen itu, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ke aspeknya, maka maintaining identity itu yang lebih besar pengaruhnya kepada well-being atau kepada kesehatan mental. Nah, maintaining identity ini sebetulnya isinya adalah adanya keseimbangan ya, kemampuan menyeimbangkan fungsi kognitif dan emosional atau afeksi terhadap pihak di mana kita punya relasi dekat itu, gitu. Ya, dia berdampak positif kepada kesehatan mental. Nah, sementara pada religiusitas hanya aspek believing ya, aspek keyakinan yang berkorelasi dengan kepuasan hidup. Kepuasan hidup salah satu indikator kesehatan mental. Sementara terhadap kecemasan, ini gimana ya itu ya? Terhadap kecemasan kayaknya rendah ya korelasinya ya. Iya Nah, Bu, itu sementara behaving. iya ya Pak ya. Sementara aspek bonding, nah ini aspek emosi tidak berkorelasi. Jadi, nah di sini saya bilang ada miss di sini gitu ya. Kalau kita mengaitkan atau mensejajarkan relasi itu perlu ada aspek kognitif dan perlu ada aspek afeksinya atau emosinya, maka di hubungan religiusitas dengan kesehatan mental ini relasi emosional itu yang lemah sehingga dia tidak berkorelasi gitu ya. Yang kemudian memberi efek keseluruhannya juga menjadi kecil gitu. Aspek keseluruhan religiusitas. Nah, kalau kita tarik lagi ke penelitian sebelumnya, kita kaitkan ke penelitian sebelumnya, di Islam bonding juga tidak menunjukkan kontribusi. Dia tidak jelas, enggak positif, tapi tidak signifikan gitu ya. Nah, bonding ini kan terkait dengan yaitu relasi emosional dengan Yang Maha Kuasa itu gitu. Jadi di penelitian COVID yang makin ke sini nih, justru di dua-duanya jadi di dua-dua itu maksud saya di keseluruhan sampel bonding ini tidak berkontribusi sama sekali. Artinya kecil banget gitu ya, meskipun arahnya positif ke kesehatan mental. Nah, kalau kita melihat dua ini, jadi aspek kognitif dan emosional pada diferensiasi diri itu berefek baik kepada kesehatan mental,
sementara di religiusitas hanya kognitif saja. Sehingga kami berpikiran bahwa perlu penguatan di relasi emosional ini, gitu ya. Nah, relasi emosional itu apa sih, gitu ya? Ini berusaha mencarinya nih, relasi emosional yang bagaimana nih kira-kira yang diperlukan. Sebetulnya secara pasti kita juga belum tahu persis gitu ya. Tetapi kalau melihat ke teori atau konsep love dari Seligman, next slide ya Pak Yo. Nah, kami mencoba melihat konsep love pada Seligman ini gitu ya. Tidak ada dalam penelitian ini sih, maksudnya supaya bondingnya keluar nih, apa nih yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, love pada konsepnya Seligman itu punya aspek kognitif, perilaku, dan emosional ya. Jadi merupakan sikap atau posisi kognitif, perilaku, emosional seseorang terhadap pihak lain. Nah, Seligman sih sebetulnya pihak lainnya ini dia lebih cenderung menyatakan itu orang gitu ya. Tetapi saya melihatnya bisa dengan pihak lain siapa aja gitu. Pet kah atau juga Tuhan gitu ya. Nah, ada 3 tipe love ini menurut Seligman. Yang pertama love atau cinta kepada pihak yang menjadi sumber utama pemberi afeksi kita, pemberi proteksi, pemberi care kepada kita gitu ya. Jadi cinta kepada pihak yang melindungi, yang menyayangi, yang memelihara kita, membuat kita merasa aman gitu ya. Nah, itu menurut Seligman seperti cinta anak kepada orang tua yang dianggap sudah berjasa atau memberi comfort gitu ya. Nah, bentuk cinta seperti ini sebetulnya relevan kalau kita kaitkan dengan cinta kepada Tuhan itu yang perlu dibangun gitu ya. Jadi aspek emosinya kita bisa masuk barangkali dari hal ini. Nah, cinta yang berikutnya ini sebetulnya yang pertama aja nih sebetulnya yang saya ingin sampaikan. Tapi oke lah, kalau Seligman itu ada 3 tipe cinta. Cinta tipe 2 itu cinta kepada pihak yang bergantung kepada kita gitu ya, pihak yang kita lindungi, yang kita rawat gitu ya. Jadi seperti orang tua kepada anak, jadi cinta orang tua kepada anak, jadi anaknya senang, orang tuanya juga ikut senang. Kemudian cinta ketiga ini romantic love. Nah, tapi saya ingin fokus kepada cinta yang atau love versi atau tipe pertama menurut Seligman ini gitu ya. Barangkali dalam apa namanya ya, dalam ajaran sosialisasi mengenai agama kepada kita selama ini, kita lebih banyak diberi pengetahuan bahwa Tuhan itu maha berkuasa, maha penyayang gitu ya, melindungi dan lain-lain gitu ya. Itu iya. Tetapi apakah kita merasakan itu nggak sih gitu ya? Merasakan nggak? Karena kalau dengan orang tua kita bisa directly merasakannya ya, dari kecil sampai besar gitu. Nah, tapi kalau dengan Tuhan ini memang kalau menurut saya perlu dibangun gitu. Kalau kita selama ini tidak tersosialisasikan dengan intensif gitu ya, ketika kita menyadari atau belajar tentang agama kita gitu. Jadi terutama di Islam, jadi dua kali penelitian ini kan bondingnya enggak nampak efeknya gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau dari sisi bahwa bonding itu ada,
itu kelihatan dari mean bonding itu, ya, yang cukup tinggi lah, kan skor tertingginya 7 gitu ya. Nah itu 6, sekian, 5, sekian, kan arahnya itu ada gitu ya. Tetapi dia tidak inline dengan kesehatan mental gitu. Jadi sepertinya dia cinta kepada Tuhan itu ada, tapi nggak berefek ya, nggak menunjukkan efek yang positif kepada kesehatan mental. Nah, ada apa nih di sini gitu ya? Ada apa di sini gitu? Nah, itu sebetulnya riset yang menarik untuk next-nya bagi siapa saja kalau menurut saya ya. Jadi apakah cinta kepada Tuhan itu sudah terbangun atau dalam diri kita masing-masing gitu ya, sudah ada, dan seperti apa wujudnya. Nah, kalau melihat dari aspek cinta ini, jadi kalau menurut Seligman itu kan ada aspek kognitif, perilaku, dan emosional. Nah, dalam pandangan kami ya, kognitif ini kan pengetahuan. Jadi sejauh mana kita mengenal Tuhan itu sebagai yang Maha Kuasa itu gitu ya. Sejauh mana kita mengenal dan seperti apa kita mengenal. Jadi nggak cuma belief yang trust, oke, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha bisa berbuat apa saja, tapi kan banyak sisi lain dari Tuhan itu gitu ya. Sudah kenal nggak kita? Gitu. Jadi kalau saya sering sebut ke mahasiswa itu adalah pepatah kita yang menyatakan tak kenal maka tak cinta itu benar banget gitu loh kalau menurut saya ya. Jadi kita harus kenal betul yang jadi objek cinta kita itu seperti apa sih, sifatnya, mungkin seperti apa cintanya kepada kita, seperti apa perilakunya yang bisa kita lihat kepada kita gitu ya. Yang ini juga terkait akhirnya nanti dengan bersyukur gitu kan. Jadi apa kebaikan-kebaikan yang bisa kita tangkap dari Tuhan yang itu membuat kita menyadari betapa besar sebetulnya cintanya kepada kita sehingga menimbulkan rasa cinta yang besar juga dari kita gitu. Jadi emosionalnya akan terbangun dengan itu gitu. Oke, saya mungkin ini kayaknya udah selesai slide terakhir ya Pak Yo. Nah ya ini. Jadi ini sarannya pembinaan kerohanian tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tapi juga perlu kematangan psikologis ya tadi itu ya, menyeimbangkan kognitif dan emosional dan juga relasi tadi gitu ya. Ini memang sangat diperlukan bagi pembinaan atau pengajaran spiritualitas dan religiusitas pada kita semua. Saya pikir saya tinggalkan di situ supaya kita bisa diskusi lebih banyak tentang apa yang masih miss ini, yang perlu kita pupuk gitu. Demikian Pak Yo dan Pak Ihan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maida dan Pak Yonatan untuk pemaparannya. Jadi sebelum kita lanjut ke Pak Subhan yang akan menanggapi, mungkin sedikit summary ya dari pergulatan penelitian ini. Jadi dari awal kita dulu sebelum pandemi memang sudah mengamati dengan alat yang BDRS itu berbagai dimensi agama terhadap well-being. Memang itu berefek positif ya, dan dari banyak penelitian dikonfirmasi di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia. Hanya ketika pandemi itu muncul, memang kita jadi melihat keunikan-keunikan di dimensi-dimensi tertentu yang ternyata efeknya terhadap well-being bisa berbalik arah, atau bahkan kita melihat ada dimensi tertentu yang mandek begitu ya, nggak signifikan lagi begitu ya. Dan yang interesting selalu dari penelitian kita adalah kalau kita berinteraksi antara dua kelompok agama ya, terutama agama Islam dan Kristen yang
punya jumlah populasi yang cukup besar di Indonesia. Biasanya reviewer-reviewer jurnal itu begitu melihat ada perbandingan, memang terus jadi lebih interested karena tidak banyak ya yang negara-negara Barat, biasanya mereka dominan Kristen, melihat hasil-hasil penelitian di komunitas Islam terus ada perbandingannya, jadi justru di situ jadi interesting. Nah, tapi untuk klarifikasi sedikit, data-data yang Pak Yonatan tadi tunjukkan yang ada diferensiasi dirinya itu sebenarnya satu kelompok, tidak memisahkan antara agama Islam dan Kristen ya, betul ya Pak Yo ya? Ya, betul, betul. Betul. Nah, namun ada paper-paper yang sebelumnya yang sudah terbit, memang ada perbandingan tertentu ya antara dimensi BDRS, agama populasi Islam dan Kristen. Nah, di situ kalau Bapak Ibu nanti cari bisa ada perbandingan-perbandingan yang menarik, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Nah, lalu pergulatan penelitian ini adalah tadinya kita melihat dimensi-dimensi itu mungkin kalau kita bina dan sebagainya bisa ya meningkatkan well-being secara umum dan tampaknya menjanjikan. Tapi begitu pandemi, karena kita melihat berbagai dimensi itu kadang-kadang berbalik arah dan seterusnya, kita merasa harusnya ada dimensi yang lain mungkin ya yang kita mungkin kurang perhatikan, yaitu bukan cuma keagamaannya tapi kedewasaan kerohaniannya itu sendiri ya, itu apa sebenarnya. Dan ini mungkin usaha awal kita untuk memahami ya bahwa kalau manusia itu memang manusia yang relasional, maka kematangan relasi-relasi itu bisa jadi menjadi wadah ekspresi keagamaan kita juga. Ya, sehingga kita coba bandingkan antara BDRS itu dimensi keagamaan yang cenderung polos ya, kognitif, afeksi, moralitas behavior dan belonging begitu, dengan sesuatu yang lebih interaksi antara relasi-relasi terdekat kita begitu ya, dan kita melihat mungkin cukup menjanjikan ya bahwa ternyata pola relasi kita dan kematangan relasi kita itu bisa ya menunjukkan semacam fenomena well-being yang berbeda dan lebih kuat ya, sehingga sedikit saran itu dari terakhir Bu Maida yang menyebutkan jangan-jangan bukan cuma keagamaan yang penting, tapi kematangan rohani itu juga jadi sangat penting. Cuma mengukurnya, apalagi memupuk dan membinanya itu seperti apa ya. Jadi masih banyak sekali diskusi. Dan terutama perbedaan antara komunitas Islam dan Kristen itu juga jadi sangat menarik, karena bercermin terhadap yang berbeda kadang-kadang membuka pintu pembelajaran yang sangat besar. Nah, dengan summary ini saya ingin lempar ke Pak Subhan nih untuk mengomentari dan memberikan pandangan-pandangan. Silakan Pak Subhan. Baik, terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya agak bingung juga menanggapinya, karena kan udah keren loh ya. Apalagi terbit di jurnal internasional gitu kan. Tapi pertama mungkin saya mau menjelaskan, saya nggak terlalu paham tentang konsep identitas tadi. Jadi saya mau menanggapi terkait bagaimana religiositas itu behaving ternyata punya efek negatif terhadap well-being tadi ya. Nah, pertama yang mau saya tanggapi adalah ini penelitian menarik dan penting banget, karena dalam banyak penelitian, dalam banyak survei itu Indonesia itu selalu menjadi negara yang religiusitasnya itu tinggi banget gitu. Di semua negara, dibanding dengan semua negara, Indonesia selalu masuk 5 besar. Gitu. Dan itu walaupun mayoritas Islam, religiusitas tinggi ini nggak cuma orang Islam aja gitu. Di agama-agama lain, Katolik, Protestan itu sama gitu. Jadi penting banget kayaknya melihat religiusitas ini dalam konsep psikologi di Indonesia. Sayangnya penelitian tentang ini walaupun banyak di Indonesia, tapi tidak banyak tersebarkan keluar ke internasional. Jadi kayaknya kita punya permata yang kita bisa tunjukin nih ke orang luar, kalau kajian religiusitas di Indonesia ini bisa sangat memenuhi menjawab banyak pertanyaan tentang religiusitas. Nah, terkait dengan COVID, dengan pandemi yang kemarin kita sekarang juga masih ya, yang kita alami,
salah satu penelitian yang cukup menarik bagi saya adalah ini di tahun 2021 ada Benson gitu. Itu melakukan penelitian, dia melihat kata kunci yang banyak digunakan di Google Scholar. Bukan di Google Scholar, di Google gitu. Jadi apa sih kata yang paling banyak dicari di Google pada saat pandemi? Ternyata kata pray atau praying atau berdoa atau sejenisnya gitu ya, itu naik melejit gitu. Jadi pada masa pandemi orang banyak cari pray gitu, doa gitu. Jadi pengen tahu gimana sih berdoa gitu. Nah, ini kalau si penelitinya itu, si Benson itu bilang, wah ini indikator religiusitasnya meningkat nih gitu pada saat pandemi gitu. Nah, salah satu bayangan saya adalah waktu lockdown itu kan yang di awal-awal itu penuh dengan ketidakpastian. Harus bagaimana, harus ngapain gitu. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang kemudian bertanya, how to pray? Bagaimana untuk berdoa? Bagaimana caranya menggapai Tuhan? Bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan? Mungkin agama dan Tuhan pada saat itu menjadi sebuah unsur yang penting. Jadi dalam sebuah situasi yang tidak pasti, agama menjadi penting. Dan ini didukung oleh penelitian, ini penelitiannya siapa ya? Henry, negara yang berperang gitu. Ternyata di 3 negara yang berperang ini, orang-orang yang dalam situasi perang itu cenderung lebih religius. Gitu. Jadi ya kita anggap perang itu juga situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan di situasi yang penuh ketidakpastian, ternyata orang semakin religius. Gitu. Nah mungkin juga kenapa orang-orang lebih banyak mencari kata doa, pray gitu di saat pandemi, mungkin karena pandemi juga menyebabkan ketidakpastian gitu. Jadi orang carilah sebuah kepastian, dan mereka ternyata yakin bahwa kepastian itu diberikan oleh agama. Agama lebih memberi kepastian, lebih memberi jaminan, sehingga dunia yang nggak pasti mereka larinya ke agama. Gitu. Nah, tapi menariknya dari penelitiannya Pak Yonatan dan Bu Mai ini, ada sesuatu yang negatif nih gitu. Padahal kan tadi bayangannya ketika orang nggak pasti cari ke agama supaya lebih well-being kan, supaya lebih sejahtera mentalnya. Tapi ternyata ada satu yang negatif nih, behaving. Nah ini yang saya tertarik sekali. Kenapa ada aspek yang kemudian punya efek negatif gitu. Padahal orang larinya ke agama. Gitu. Nah, ketika saya baca lagi aspek-aspek yang sudah dari religius ini yang sudah diteliti oleh tim Pak Yonatan, saya melihat pertama saya jadi harus fokus di kata di behaving-nya. Behaving ini kan perilaku beragama ya, moral agama gitu kan ya. Jadi orang itu lebih pengen menjalankan perilakunya, hidup sehari-harinya sesuai dengan nilai agama. Wah, jadi saya kebayang, saya jadi ingat pada saat lockdown itu banyak sekali protes-protes dari orang-orang beragama. Kenapa nggak boleh ke masjid? Kenapa nggak boleh ke gereja? Kenapa nggak boleh berkumpul? Kenapa gitu? Nah ini kan moral agama gitu ya. Jadi orang-orang itu merasa moralitas dia yang tinggi itu terhambat. Sehingga mungkin ya karena ini kan asumsi saya melihat fakta penelitian dari timnya Pak Yonatan Bu Mai ini, jadi menarik sekali nih gitu. Ternyata orang-orang ini yang pengen melihat ya hidupnya harus sesuai dengan nilai agama dong. Nilai agama itu hari Minggu ke gereja, kalau Islam itu hari Jumat sholat jemaah gitu. Ini nggak boleh semua nih gitu. Jadi bisa jadi moralitasnya yang tinggi itu dihambat. Ya itu yang kemudian menyebabkan orang itu well-being-nya jadi rendah gitu. Bisa di satu aspek behaving itu jadi sangat menarik sekali gitu. Jadi ternyata rasa ingin menjalankan nilai-nilai, perilaku-perilaku sesuai dengan nilai agamanya itu banyak yang terhambat. Jadi kelihatannya dari penelitian ini orang-orang beragama di Indonesia itu melihat lockdown itu sangat menghambat individu untuk mengekspresikan moralitas agamanya. Yang nggak bisa lagi salaman gitu, yang biasanya harus salaman gitu habis sholat atau apa gitu harus salaman, ini nggak bisa salaman gitu, nggak bisa menyapa, nggak bisa berjamaah, untuk nggak bisa ke gereja sama-sama gitu. Itu jadi menarik sekali kan gitu. Jadi yang biasanya begitu jadi nggak bisa, akhirnya well-being-nya jadi rendah. Nah itu jadi salah satu yang saya bayangkan mungkin ini nggak sih gitu. Jadi ini jadi catatan penting banget kalau begitu kan, kalau memang seperti itu. Memang
nanti kita perlu kajian lebih lanjut nih. Jadi udah kebayang nih bagaimana pertanyaan penelitian ini harus dijawab nih. Gitu. Betul nggak sih gitu bahwa ketika misalnya orang-orang ini kan nanti, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan pemilu di Indonesia yang penuh dengan huru hara isu-isu agama gitu. Kalau misalnya orang nggak boleh salam gitu, atau misalnya kemarin ada isu nggak boleh mengenalkan jilbab, nggak boleh menggunakan memaksa siswa berjilbab di sekolah gitu. Ini jadi menurunkan well-being nggak sih? Karena dia merasa itu moralitasnya harusnya begitu gitu. Jadi ini penting banget menurut saya. Jadi kalau mau ditanggapi, tanggapan saya adalah ini penelitian harus dilanjutkan, Pak Yonatan, Bu Mai, karena ini akan punya peran yang signifikan untuk membantu kita, orang-orang Indonesia khususnya, karena kita religiusnya tinggi, supaya kebijakan itu tidak bertentangan dengan moral agama. Karena faktanya penelitiannya kan begini kan, semakin moral agama itu ditekan, orang-orang yang moralitas agamanya tinggi semakin nggak well-being gitu. Akhirnya protes dan demo di mana-mana gitu. Nah ini yang kemudian harus jadi kalau dikaitkan dengan policy making kan, policy maker itu ya orang policy maker itu policy harus bisa memfasilitasi orang-orang tetap merasa menjalankan moralitas agamanya tersebut. Karena semakin well-being-nya rendah, semakin nanti nilai ketidakpuasan terhadap pemerintah dan sebagainya itu menjadi semakin lebih rendah gitu ya. Nah, tapi di akhirnya ketika saya memahami dengan cara seperti itu, saya rasa ini bukan keanehan gitu. Jadi temuan Pak Yonatan, Bu Yulmaida terkait dengan hasil yang negatif ini bukan aneh gitu. Justru sangat exciting, sangat menarik untuk kita jelaskan, dan mungkin penjelasannya adalah sangat masuk akal seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, terlepas dari itu, saya jadi kayaknya ini penelitian sangat menantang banget untuk kita melihat bagaimana peran agama dalam sebuah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Yang tadi kan di awal ketika COVID, lockdown itu lebih banyak yang cari kata berdoa, ketika perang itu lebih religiositasnya lebih meningkat. Gitu. Jangan-jangan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa negara-negara maju yang penuh dengan kepastian gitu, agama mulai ditinggalkan. Jangan-jangan seperti itu gitu. Jadi negara-negara Eropa yang semuanya itu udah pasti kalau begini ya begini, kalau di Jepang misalnya gitu. Nah, ketika semuanya jadi fix gitu, maka nggak perlu lagi bergantung pada yang lebih pasti. Nah, ketika ketidakpastiannya besar, maka kita mencari kepastian. Mungkin agama dan Tuhan itu menjadi sumber kepastian baru. Nah, itu mungkin sedikit catatan dari saya yang mungkin bisa kita kembangkan dalam penelitian lebih lanjut. Pak Ihan barangkali, dan di akhirnya ini penelitian yang perlu kita teruskan untuk dilanjutkan penelitiannya. Demikian Pak Ihan. Terima kasih Pak Subhan, Pak Yonatan dan Bu Maida ya yang udah membuka peluang untuk diskusi-diskusi. Ini di kolom chat saya belum lihat ada pertanyaan. Jadi saya coba memanaskan dengan beberapa pertanyaan ya. Kebetulan ini udah muncul semua narasumbernya dengan berbagai komentar. Dan Pak Subhan tadi mengomentari bahwa kemungkinan fenomena lockdown itu yang menjadi penyebab utama ya. Mungkin bukan satu-satunya, sehingga ekspresi moralitas keagamaan itu yang lewat ibadah itu jadi terhambat ya, sehingga arah korelasi dan regresinya itu jadi negatif ya terhadap well-being. Nah, kebetulan ini ada dari wakil agama Kristen dan agama Islam ya, sehingga jadi sangat menarik kalau kita memikirkan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul di dalam ekspresi keagamaan kita masing-masing ya. Misalnya ya di dalam diskusi-diskusi penelitian ini kita selalu berpikir, tadi Bu Maida juga mengomentari soal bonding ya. Sebenarnya perasaan-perasaan kita kepada Tuhan di dalam agama kita itu seperti apa ya? Apakah misalnya berpikir tentang cinta Tuhan tadi ya yang didorong oleh Bu Maida ya, itu sesuatu yang memang biasanya memenuhi pikiran kita, atau sebenarnya kalau kita
memikirkan tentang Tuhan itu dekatnya justru ke perasaan-perasaan seperti guilt atau shame ya, karena dekat dengan mungkin konsep-konsep hukuman atau dosa atau disiplin begitu ya. Lalu juga apakah di dalam situasi krisis yang tadi digambarkan oleh Pak Subhan ya, terjadi lockdown, hidup lebih sulit, apakah marah ke Tuhan itu di agama kita masing-masing itu dianggap semacam ekspresi yang wajar atau itu justru ekspresi yang cenderung tidak diperbolehkan begitu ya. Nah itu mungkin bisa kita coba diskusikan ya. Saya ingin ke Pak Yonatan dulu nih, perasaan-perasaan kita cinta Tuhan dan marah kepada Tuhan kalau di agama Kristen itu seperti apa ya Pak Yonatan? Ya, makasih Pak Ihan. Sebelumnya saya mau berkomentar sebentar ya. Jadi boleh, ini kan kita dapat beberapa ide sih dari sini ya, beberapa ide untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalau tadi yang dari Pak Suban itu, nah memang kalau ini kan pakai regresi ya. Jadi ini seolah-olah itu bisa dipisahkan gitu loh antara, padahal mestinya orang beragama itu kan nggak bisa dipisahkan 4 aspek itu. Tapi kalau di sini bisa seolah-olah dipisahkan. Jadi kalau cuma behaving aja nggak punya yang lain, nah itu negatif. Tapi kalau tadi Pak Subhan mengatakan, oh ya behaving, tapi kan kalau itu dilandasi oleh pengertian yang benar, ada believingnya gitu, ya efeknya beda. Tapi karena ini ngitungnya itu dipisah, seolah-olah nggak ada yang lain. Nah, kalau cuma itu tok, nah itu memang negatif ya. Jadi itu masuk akal sih. Jadi yang seperti tadi Pak Subhan, mereka terganggu gitu. Tapi kalau mereka mempunyai pengertian yang benar, diimbangi dengan the believing, yaitu efeknya beda gitu. Nah, kalau tadi yang Pak ditanyakan Pak Ihan ya, nah itu menarik sih ya soal kemarahan pada Tuhan itu. Nah, itu kan kalau di Indonesia rendah sih, itu kan kami pernah melakukan penelitian itu rendah untuk semua agama ya rendah, dan di Muslim ya lebih rendah lagi. Nah, itu beda-beda ya. Kalau di Kristen itu juga beda-beda. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi kalau lihat di Mazmur itu, kalau bahasa di konsep Islam itu kan sabur namanya. Kalau saya nggak salah ya. Tapi kalau di Mazmur itu banyak ya. Jadi di Mazmur itu kan semua ungkapan emosi itu ada terhadap Tuhan. Ada yang marah, ada yang senang, ada yang komplain gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih, ya nggak apa-apa sih. Jadi protes, komplain itu lebih baik ya, asal ya tetap sopan sih ya. Kan nggak boleh lalu kita menghujat gitu kan, nggak boleh. Kita ini manusia kok. Tapi kan lebih baik ngomong loh daripada enggak lalu tiba-tiba putus. Udah dah, enough is enough, udah saya tinggal. Itu lebih jelek lagi. Jadi lebih baik aja ngomong aja gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan Tuhan. Jadi dari situ mungkin relasinya akan lebih baik. Nah, mereka yang mempunyai differentiation of yang bagus itu lebih bisa memisahkan di antara itu. Jadi nggak baperan sama Tuhan gitu. Jadi nggak, oh ya kalau lagi senang itu saya dekat sama Tuhan. Tapi kalau ini Tuhan memberikan saya nggak menyenangkan ya, COVID ini lagi. Udah dah, saya nggak mau lagi itu. Nah, itu yang mereka mempunyai differentiation of self yang baik itu lebih bisa mengolah itu. Apalagi kalau diimbangi dengan religiositas yang bagus ya. Jadi itu mungkin akan jadi gambaran lebih baik. Jadi itu memang perlu dua-duanya sih. Oke, makasih Pak Yonatan Aditya. Nah, saya mau pelan-pelan ke Bu Maida ini supaya mendengar juga dari sisi Islam seperti apa ya. Memang kalau kita tunjukin paper-paper kita itu ya ke teman-teman yang Kristen, mereka kadang-kadang ada yang bilang, lo bukannya marah sama Tuhan itu tanda kedekatan ya. Jadi kita tuh bisa ya baperan itu istilahnya Pak Yonatan ya. Nah, tapi kalau di Islam itu seperti apa ya Bu Maida? Iya, jadi sebetulnya apa ya, marah kepada Tuhan itu kalau di Islam pada umumnya kita diajarkan sebagai perilaku yang kurang pas lah gitu ya, kurang pantas gitu ya. Karena diajarkan bahwa Tuhan itu kasih sayangnya itu besar gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan kepada manusia atau pengalaman positif atau negatif
bagi manusia itu sebetulnya manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, itu ada maksud baiknya di balik itu gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah punya maksud tidak baik gitu ya. Kita diberi pilihan untuk memilih. Ya, manusia itu diberi pilihan, ini loh yang perlu kamu lakukan adalah bla 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 gitu ya. Yang tidak boleh kamu lakukan adalah ini. Itu ada yang jelas, secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an gitu kan. Kemudian juga sudah diberi petunjuknya, modelnya atau role modelnya nabi gitu. Dan itu terkandung di dalam hadis. Nah, sekarang it's your choice gitu kan, mau pilih yang mana, mau berperilaku sesuai ketentuan Tuhan atau enggak ya monggo gitu ya. Tapi ada konsekuensi yang akan kamu terima sebagai pilihan itu kalau pilihannya tidak sesuai dengan rambu-rambu itu gitu ya. Nah, konsekuensi itu kalau kita mau merenung melihatnya secara logis, konsekuensi itu sendiri sebenarnya sudah ada polanya gitu ya. Karena yang diciptakan Tuhan ini kan ada polanya. Kalau saya bilang itu Tuhan itu menciptakan dengan sistem gitu ya. Ada sistem yang sudah baku nih. Nah, makanya pelajarilah gitu kata Tuhan ya. Jadi secara konkret mungkin itu nggak terlihat di dalam Al-Qur'an, tapi kita di-encourage untuk belajar. Makanya ayat pertama yang turun itu kan Iqra kalau di Islam ya. Bacalah, artinya belajarlah. Belajar itu juga dari alam ini gitu ya. Mana yang akan berakibat baik dengan memahami pola yang ada di alam ini gitu. Mana yang akan berakibat baik, mana yang akan berakibat buruk gitu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu kompatibel gitu ya dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh secara ilmiah itu, karena ilmiah itu kan mencari pola, kalau kita bilang membuktikan hipotesis ya dari hasil logika pikir kita itu tentang kenyataan yang ada sebelumnya. Kemudian kita punya hipotesis dan terbukti, berarti itu ada pembuktian tentang pemahaman kita mengenai kondisi alam ini gitu ya. Apakah itu fisik ataupun psikisnya manusia gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya di Islam itu kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, berarti itu ujian gitu ya, yang akan membuat Anda menjadi lebih baik lagi. Yang jelas itu tidak maksud buruk untuk mencelakakan, menghukum dan lain-lain itu ya. Tapi lihatlah makna di balik itu dan itu adalah yang baik. Itu Pak Ihan. Terima kasih Bu Mai. Saya ke Pak Subhan nih, ini di kolom chat memang ada pertanyaan dari Bu Anisia. Terima kasih, nanti kita diskusikan ya. Tapi mumpung Pak Subhan juga udah tune in di kita, silakan Pak Subhan kalau mau mengomentari tadi uraiannya Pak Yonatan yang merespons juga untuk Pak Subhan dan soal afeksi kepada Tuhan itu ya, apakah cinta Tuhan atau marah pada Tuhan itu sesuatu yang wajar dan diterima di komunitas Islam. Silakan Pak Subhan. Oke, terima kasih Pak Ihan. Jadi ya memang konsepnya kan yang tadi Pak Yonatan bilang, konsepnya kan ada empat aspek itu ya. Dan saya juga melihat dari datanya, dari analisanya, kalau believing itu menjadi faktor paling dominan memang dari semua empat itu. Gitu. Jadi bisa jadi empat-empatnya itu nggak signifikan, tapi yang believingnya signifikan, maka hasil akhirnya religiusitas tetap berpengaruh positif terhadap well-being. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Cuma kan memang menarik ketika kita pecah kecil-kecil kok ada yang aneh gitu. Nah itu yang kemudian kita coba jelaskan. Jadi memang seperti yang Pak Yonatan bilang, ini kan regresi dan ini penelitian cross-seksional gitu ya.
di mana di saat yang sama dua-duanya diteliti. Gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan ini menyebabkan ini atau sebaliknya. Gitu. Jadi di sini kita mulai berargumentasi dan kemudian oh ya mungkin gitu ya yang seperti tadi saya jelaskan, mungkin salah satunya aspek ini nih kenapa behaving menjadi punya efek negatif, punya hubungan negatif dengan well-being. Okay. Tapi terlepas dari itu, ini penelitian cakep gitu ya. Maksudnya harusnya insightful. Jadi mau dia negatif, positif, nggak signifikan dan sebagainya, semua penelitian itu yang dilakukan dengan metode yang baik kan harusnya insightful. Dan saya pikir ini insightful gitu. Ini penelitian yang kemudian membuat kita pengen meneliti lebih jauh. Gitu. Itu yang menariknya menurut saya. Jadi regardless hasilnya gitu, terlepas dari hasilnya seperti apa, saya pikir ini menjadi sangat insightful. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ihan tadi, gimana soal sikap ini? Nah, kebetulan juga saya kan saat ini meneliti tentang konsep hukuman Tuhan, kayak yang tadi Pak Ihan bilang soal dosa, neraka, gitu, dan sejenisnya. Dan itu memang tiap agama kan punya konsep yang beda-beda ternyata kan. Misalnya di komunitas Mormon, gitu kan, mereka meyakini bahwa nggak mungkin lah Tuhan itu ngasih hukuman pada manusia. Tuhan itu terlalu baik untuk kasih hukuman gitu. Nggak mungkin Tuhan itu kasih neraka gitu. Kan Tuhan terlalu baik. Jadi di situ saya lihat efeknya jadi beda nih gitu dari penelitian saya di komunitas tersebut. Dari hasil penelitian di komunitas tersebut, konsep-konsep dosa itu punya efek yang kalau dia merasa berdosa justru itu nggak menunjukkan dia orang beragama dalam tanda kutip ya. Karena dia berbeda dengan ininya. Seperti yang tadi Pak Ihan bilang soal boleh dong ngambek-ngambek dikit sama Tuhan, itu kan menunjukkan kedekatan. Gitu. Nah, dalam Islam tadi Bu Mai sudah menjelaskan, yang saya paham juga boleh curhat sama Tuhan. Gitu. Jadi curhatlah sama Tuhan, kamu punya masalah curhatlah sama Tuhan. Tapi dalam persepsi ya bukan Tuhan yang memang semua kejadian itu dengan izin Allah gitu ya. Tapi Tuhan itu selalu punya maksud baik. Gitu. Jadi misalnya kayak orang tua mukul gitu, orang tua punya maksud baik gitu. Jadi curhatlah sama Allah kalau Anda punya masalah gitu. Nanti mungkin Allah akan menjelaskan di mana gitu. Jadi istilah yang lebih familiar mungkin hikmah. Segala sesuatu ada hikmahnya gitu ya. Sejelek apapun sebuah kejadian ada hikmahnya. Nah, orang-orang Islam kan diajarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, sehingga seburuk apapun kejadian sebenarnya ada manfaatnya buat Anda, buat kita gitu. Nah, disitulah hikmahnya yang jadi mungkin efeknya akan jadi berbeda dengan agama lain seperti itu. Nah, menariknya dari penjelasan Pak Ihan, dan ini penelitian lintas agama gitu seperti yang dilakukan Bu Mai dan Pak Yonatan, seperti yang tadi Pak Ihan bilang, itu jadi lebih insightful. Oh iya, ternyata aspek ini nggak ada di semua agama ya. Ternyata aspek ini punya peran yang beda ya gitu. Ya itu setuju banget Pak Ihan. Oke, terima kasih banyak Pak Subhan. Nah, ini pertanyaan Bu Anisia nih ya. Saya bacakan, menarik didiskusikan kenapa behaving yang merupakan aspek moral dari religiositas justru pengaruhnya negatif. Apa ada perbandingan antara mahasiswa Kristen dan Muslim? Penelitian ini juga mungkin bisa direplikasi pada situasi bencana yang penuh ketidakpastian. Ke Pak Yonatan dulu nih, data-datanya sebelum dan sesudah pandemi seperti apa ya soal behaving dan dimensi-dimensi itu, Pak Yo? Ya, makasih Pak Ihan. Nah, kalau yang persis ya dengan ya itu nggak persis karena yang lama itu nggak ada aspek differentiation of self, itu pernah dipresentasikan di UNER. Ini saya share ya. Ini sorry ini kok. Bentar. Saya cari dulu ada di. Nah, ini. Jadi ini yang tadi pernah saya singgung sih. Jadi ini nah ini. Jadi ini hampir berimbang ya antara Kristen, Islam dan
Muslim dan Kristen hampir berimbang. Kalau gendernya persis sama yang sekarang ya. Umurnya juga mirip-mirip. Nah, ini hasilnya nggak ada beda sih. Kalau perbandingan antara 4 dimensi ini untuk Muslim dan Kristen itu nggak ada. Yang beda nih cuma kalau di behaving itu Muslim lebih tinggi ya dari Kristen. Kalau belonging itu Kristen yang lebih tinggi. Ini tahun 2018, datanya itu 2018 penelitiannya. Nah ini ya mirip sih ya mungkin sepertinya untuk ya memang Muslim dan Islam dan Kristen mungkin seperti itu. Ini kalau ini korelasi sih. Jadi kalau dilihat dari korelasi semuanya signifikan. Nah, kalau ini regresi persis sama yang sekarang. Nah, ini believing dan belonging yang berkontribusi positif. Believing itu di Kristen itu negatif sih memang dari dulu ya. Sekalipun memang ini enggak signifikan. Kalau di Muslim itu positif, tapi juga nggak signifikan. Sampelnya ini lebih kecil ya dari yang sekarang. Jadi ini datanya. Kemudian kalau yang jurnal itu ini. Tapi ini nggak sama karena yang diukur itu comfort and anger ya. Bagaimana 4 dimensi ini dan neuroticism. Kenapa kok neuroticism? Ya karena kan neuroticism ini sangat mempengaruhi comfort and anger ya. Jadi kan kalau neuroticismnya tinggi ya baperan gitu ya, gampang marah gitu. Jadi ya ini karena itu kenapa kok ini masuk ya. Jadi ini dikontrol. Jadi hasil ini kalau secara statistik dianggap level neuroticismnya itu sama. Ini hasil penelitian juga dengan UHAMKAS, ini sudah terbit di Archive for Psychology of Religions. Nah, ini menariknya begini ya. Jadi kalau untuk convert itu believing, bonding dan behaving itu signifikan ya untuk Kristen, untuk Muslim itu semua signifikan. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Bu Mai ya. Tapi ini kan kecil dan ini ya hampir nggak signifikan gitu. Jadi mungkin ya bisa diabaikan gitu kali ya. Nggak tahu sih ini karena kan memang kecil. Ini mungkin perlu dilakukan penelitian ulang sih. Nah ini yang tadi saya katakan. Kenapa kok efek religiusitas itu seperti nggak terlalu berefek ya untuk apa di pandemi ini setelah apa pandemi ini. Khususnya di Kristen. Nah, ini dasarnya saya ngomong itu ini sih. Jadi kalau untuk convert itu pengaruhnya banyak ya untuk Kristen. Tapi kalau pas anger itu enggak loh. Ini malah bonding itu negatif. Jadi itu kenapa kok lalu lanjut ke penelitian yang sekarang itu, yang soal differentiation of self itu, bahwa memang perlu kedewasaan spiritual untuk bisa mengerti itu. Jadi ini kan kalau bondingnya tinggi, ya memang bisa mengurangi kemarahan itu waktu pandemi ini. Itu yang persis seperti yang dikatakan Bu Mai itu. Jadi kalau ini kan signifikansinya hampir nggak signifikan juga itu ya. Iya benar. Nah kalau di Muslim itu ini believing dan behaving itu ini signifikan dan bisa menurunkan anger. Kalau mau tertarik lebih lanjut bisa dibaca di sini ya. Ini ada penjelasan juga. Bu Mai juga menjelaskan kenapa kok seperti ini. Itu ada penjelasannya di ini ya. Archive for the Psychology of Religions. Tapi ini memang bukan open access, jadi nggak bisa. Tapi kalau mau nanti bisa saya share sih, nggak masalah. Itu aja sih Pak Ihan. Ya, terima kasih Pak Yo untuk data-datanya, menjawab keingintahuan Bu Anisia juga ya. Dan paling tidak dari paper yang Archive for Psychology of Religion itu kelihatannya gambarannya yang
mahasiswa teman-teman yang Kristen lebih ngambekan daripada yang Muslim ya. Paling nggak seperti itu. Bu Maida ada komentar Bu terhadap pertanyaan Bu Anisia ini? Silakan Bu kalau ada. Oke, di penelitian yang terakhir ini kita memang tidak melihat di masing-masing itu ya Pak Yo ya, tidak di masing-masing agama aja, tapi kita gabungan gitu ya. Tapi mungkin bisa kita lebih detailkan masing-masing itu seperti apa sih gambarannya sebenarnya gitu ya. Tetapi di dalam artikel itu memang sudah dijelaskan tadi seperti Pak Yo bilang dan juga Pak Ihan bahwa dan Pak Suhan juga bahwa pelarangan gitu ya melakukan aktivitas keagamaan secara bersama-sama itu kemungkinan kita anggap sebagai hal yang membuat berkurangnya kontribusinya behaving itu ke well-being gitu ya. Karena aktivitas itu ya mendekatkan orang satu sama lain yang juga bisa menjadi penambahkan relationship ya. Itu sangat dibatasi kan. Nah, relation itu tuh penambah well-being juga kan di indikator well-being-nya gitu. Itu salah satu. Tapi kalau di penelitian sebelumnya, behaving berkorelasi positif gitu. Jadi di kondisi ini. Nah mungkin kalau pada saya tuh berpikir juga gini, ini kan ketidakpastiannya cukup lama gitu ya, cukup panjang, kita udah hampir 3 tahun mengalami itu dan endingnya nggak kelihatan, jadi hope-nya di depan nih apa nggak jelas gitu kan jadinya ya. Nah tapi tadi yang disampaikan Pak Suhan, tadi saya jadi kepikir gini, orang-orang mencari how to pray gitu ya di media sosial, dan itu kebanyakan orang-orang di Eropa yang tadinya tidak terlalu care dengan agama gitu ya. Sekarang mereka mencari kepastiannya di agama yang selama ini mereka abaikan, sehingga dia ingat Tuhan. Nah, kalau di kita yang memang sebelumnya itu religiositasnya cukup baik gitu ya, ketidakpastian itu membuat kita juga mencari alternatif lain mungkin gitu ya. Jadi nggak mendapat jawabannya dengan cara beragama yang selama ini dilakukan, sehingga melihat apa nih yang bisa menjawab sehingga kepastian itu didapat lagi gitu. Nah, mungkin ada yang seperti itu juga. Jadi cuman nggak bisa dijawab juga, mesti ada penelitian lagi menjawabnya gitu kan ya. Nah itu mungkin dari saya Pak Ihan. Oh ya, terima kasih Ibu Maida. Jadi tampaknya baik untuk komunitas yang keagamannya lebih rendah seperti di Barat atau Eropa, maupun untuk yang keagamannya tinggi seperti di Indonesia, pandemi itu tetap menghasilkan keresahan tersendiri ya, yang sehingga membuat kita mencari lagi dan beradaptasi lagi gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Putih Widiasih ini, dan ini mengarah ke minat penelitian kita juga ya, memang sebenarnya kepada kedewasaan spiritual. Ini pertanyaannya, pembahasannya sangat menarik Pak Yo dan Bu Mai. Bisakah lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai kedewasaan spiritual yang tergambar dalam penelitian ini? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedewasaan spiritual? Jadi ini udah pertanyaan ke arah intervensi nih, tapi secara teoritis mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut juga. Saya ke Pak Yonatan dulu, terus Pak Subhan mungkin yang bukan tim peneliti langsung boleh mengomentari abis ini ya. Pak Yonatan silakan Pak. Pak Yonatan masih mute Pak. Sorry. Oke, makasih Pak Ihan diingatkan. Jadi kan kedewasaan spiritual di sini itu yang dimaksud itu
lebih terkait dengan ini ya, differentiation of self. Jadi kedewasaan spiritual itu apa sih? Itu kan susah ya untuk didefinisikan sih. Nah, ini salah satunya diukur dengan ini. Ini David Wang dari Fuller itu sedang melakukan penelitian itu, yang tentang kedewasaan spiritual. Amat sangat besar kalau ukuran Indonesia itu bisa dipakai untuk mendanai penelitian bersama seumur hidup itu nggak bisa habis. Nah ini. Nah differentiation of self itu kan tadi ya definisinya. Jadi ini lebih meningkatkan self awareness gitu. Nah kalau untuk Kristen ini salah satu ya ini mungkin mirip ya. Tapi kan apa sih yang dimaksud dengan doa, satedu, penyembahan, jurnal? Tapi ini bukan doa yang ya sekedar doa gitulah minta-minta begitu kan nggak bukan seperti itu sih. Tapi benar-benar doa itu ya seperti ngomong yang personal gitu. Jadi doa itu benar-benar dihayati dengan berdoa pada Tuhan itu seperti komunikasi. Jadi benar-benar dihayati dan itu komunikasi. Saat teduhnya juga begitu ya. Jadi kalau melakukan devotion begitu itu ya benar-benar dipahami. Oh iya ya, Alkitab hari ini ngomong apa, lalu ini aplikasinya apa dalam hidup saya. Jadi itu berusaha untuk sadar gitu loh. Sadar ini maksudnya apa. Kemudian penyembahan. Penyembahan itu maksudnya ya untuk ngerti siapa Tuhan, siapa saya. Jadi ini kan seperti maintaining identity gitu ya. Jadi ngerti, oh ya ini Tuhan dan ini saya. Jadi ngerti posisinya masing-masing. Nah, jurnal itu ya untuk nyatet sih. Jadi untuk lebih melatih kesadaran. Jadi hidup itu aware gitu loh. Kira-kira seperti itu sih. Ini salah satunya dengan Tuhan ya. Tapi kan bisa juga itu dilatih dengan teman dekat kita ya. Kalau sudah berkeluarga ya dengan pasangan. Bagaimana sih meningkatkan differentiation of self itu? Dan ini topik yang sangat menarik dan itu memang sangat perlu karena itu akan mempengaruhi segala macam relasi kita. Nah, ini salah satunya ini. Tapi ini baru teori ya, belum di apa namanya? Belum ada risetnya apakah benar seperti ini. Nah, itu jadi bahan untuk penelitian selanjutnya sih, action research gitu. Itu saya dari Pak Ian dari saya. Oh ya, makasih Pak. Jadi ada kandidat-kandidat intervensi ya, apakah kalau orang berdoa yang bisa curhat-curhatan, kalau istilahnya Pak Subhan kepada Tuhan begitu ya, bisa meningkatkan kematangan spiritual itu sendiri ya. Pak Subhan, bagaimana Pak prakteknya kalau di agama Islam Pak, yang mungkin punya potensi meningkatkan kematangan spiritual Pak? Sebenarnya saya tidak memahami soal konsep kematangan spiritual. Tapi mungkin saya mau menanggapi dulu pertanyaan Bu Anis dulu ya, boleh Pak ya? Oke. Ya Pak, silakan Pak. Nah, ini saya mau lihat dari metodenya aja deh. Jadi apakah ini bisa direplikasi di situasi bencana? Saya setuju Bu, ini bisa direplikasi. Tapi sebelum sampai ke sana, ada yang menarik juga nih. Sebenarnya dengan data yang sama, data Pak Yonatan dan Bu Mai, kita bisa lihat, ini pertanyaan Bu Anis tadi, apakah agama ini memoderatori hubungan antara ini, yang tadi behaving dengan well-being gitu. Jangan-jangan agama itu menyebabkan hubungannya beda gitu. Jadi si agama yang Islam gimana hubungannya ya itu masih dengan data yang sama. Ini kita bisa olah lebih lanjut. Atau misalnya dilakukan replikasi hal yang sama dengan responden yang serupa, itu jadi penelitian longitudinal kan gitu. Jadi itu ada pada saat pandemi, sekarang pasca pandemi. Gitu. Pengaruhnya masih sama nggak? Gitu. Benar nggak sih pandemi yang menyebabkan hubungan itu menjadi negatif? Itu juga menarik. Jadi ada banyak nih. Kalau dari aspek metodologi kita bisa analisa lebih lanjut terkait dengan ini. Jadi itu Bu Anis, saya pikir ada banyak ide-ide penelitian baru dari hasil tersebut. Nah soal pertanyaan Bu Putri, mungkin Bu Putri juga lebih canggih. Tapi yang saya paham di Islam itu
ada beribadahlah seolah-olah engkau melihat Tuhan, gitu. Dan ketika engkau tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah bahwa Allah melihat engkau, gitu. Jadi ini lebih kayak kehusyuan, gitu. Jadi ihsan. Jadi kita kan ada iman, Islam, ihsan, gitu. Jadi semakin kita ngerasa bahwa kita dimonitori, diawasi oleh Allah, semakin harapannya semakin baik tuh ibadah kita, gitu. Tapi kalaupun ya misalnya kayak CCTV ya, dengan adanya CCTV kita menjadi lebih tertib, lebih apa gitu. Itu asumsinya begitu. Jadi Allah itu selalu mengawasi setiap saat. Tapi kalaupun kita nggak bisa melihat itu, misalnya dalam kondisi-kondisi di mana kayak di jalan atau di ruangan nggak ada CCTV, yakinlah bahwa Allah melihat kita, gitu. Jadi walaupun nggak ada indikator apapun bahwa Allah memperhatikan kita, ya udah yakin aja bahwa Allah melihat. Nah itu kayaknya bisa meningkatkan kematangan spiritual orang-orang Islam. Nah, gimana teknisnya itu saya nggak terlalu paham. Gitu. Jadi mungkin ahli-ahli agama yang lebih bisa menjelaskan bagaimana bisa mengantarkan hal-hal itu. Tapi ya kolaborasi dengan psikologi mungkin menjadi lebih menarik supaya dia lebih aplikatif ya. Mungkin itu Pak Ihan. Terima kasih Pak Subhan untuk komentarnya. Bu Putih mungkin mau mengelaborasi Bu, adakah respons ya terhadap apa tadi usulan-usulan Pak Yonatan yang mungkin bisa dilanjutkan untuk penelitian eksperimental atau intervensi. Bu Putih silakan Bu. Ya. Oke. Baik, ini diskusinya sangat menarik ya. Memang kalau yang saya perhatikan tadi berarti ada perbedaan sudut pandang begitu ya, Pak Yogumai, Pak Ihan, Pak Subhan. Bagaimana kita memaknai kedewasaan spiritual itu sendiri begitu. Tapi dari konsep ini kan masih belum diturunkan menjadi penelitian yang empiris ya. Jadi saya pikir nih peluang yang sangat menarik ya untuk bisa ditindaklanjuti ke penelitian selanjutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan selanjutnya dari UPH dan UHAMKA bisa terus berkolaborasi. Apa Pak? Hibah sepanjang hidup ya Pak ya? Amin. Terima kasih, itu saja dari saya Pak Ihan. Terima kasih. Terima kasih Bu Putih. Ya, apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari kolom chat atau ada yang ingin raise hand untuk pertanyaan? Silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu. Nah, ini dari UPH nih, dari Ibu Noviana. Bagaimana cara mengajak orang untuk menjaga kesehatan mental terutama pada masa pandemi dengan pendekatan religiositas? Salah satu tujuannya untuk menekan angka pada kasus bunuh diri. Jadi apa hubungannya ke arah depresi dan bunuh diri? Saya ke Bu Maida dulu. Mau merespon Bu, silakan Bu. Oke. Baik, Ibu Noviana ya. Ini memang banyak report atau hasil survei yang menunjukkan meningkatnya angka problem mental selama pandemi gitu ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga banyak sekali yang karena burden ya, pekerja rumah tangga, anak yang harus didampingi di rumah, lalu kemudian ya persiapan itu yang ada di ibu rumah tangga. Belum lagi di orang-orang yang merasa lebih ketibaan pekerjaan menumpuk, nah seperti itu. Nah, jadi dari beberapa survei ternyata problem mental itu meningkat gitu. Nah, saya sebetulnya dari riset ini saya melihat bahwa ibadah
ibadah itu kan untuk bonding ya sebenarnya. Saya kembali lagi ke bonding. Ibadah itu kan sarana yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bonding gitu ya, untuk membangun relasi. Nah, pemahaman kalau di Islam yang beberapa kali dari 2 penelitian menunjukkan bonding itu tidak berkorelasi dengan kesehatan mental. Nah, di situ menunjukkan bonding itu hanya selesai pada ritual gitu ya, tanpa adanya kedekatan hati gitu. Sehingga rasa bahwa ada pihak yang melindungi, ada pihak atau Tuhan dalam hal ini ya, melindungi, memelihara dan akan tetap menyayangi kita meskipun dalam kondisi sulit, itu nggak terasa gitu. Nah, pada beberapa orang yang saya pernah kontak, mereka seperti mereka cerita mereposisi nih hubungannya dengan Tuhan gitu. Ya. Jadi mencari kembali sebetulnya saya dengan Tuhan tuh seperti apa sih relasinya seharusnya gitu ya. Dan itu memang kita perlu belajar apa kata agama masing-masing gitu ya. Sehingga kita tahu kalau dengan orang tua kan kita mudah karena kita mengalami langsung nih. Bahwa saya sebagai anak, orang tua, apalagi kalau kita masih kecil dulu ya, orang tua itu memang tempat kita bergantung, curhat, berharap, dipelihara gitu. Nah, pada Tuhan kan kita nggak diajarkan secara konkret mengenai hal itu gitu ya, dalam pelajaran agama kita gitu. Jadi rasa bahwa I'm okay, saya safe gitu, meskipun sekarang dalam kondisi ini, tapi ada yang menjamin bahwa kamu akan baik-baik saja, itu nggak berasa gitu, Pak, kalau menurut saya ya. Sehingga pengetahuan kita tentang Tuhan itu sangat terbatas jadinya. Kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saya membaca, memahami apa kata kitab suci kita tentang Tuhan itu sangat penting gitu. Jadi nggak sekedar berdoa. Kalau berdoa seringkali itu konteksnya coping ya, coping gitu ya. Berdoa dalam arti memohon, curhat itu kan coping ya. Tapi membangun relasi yang dekat gitu ya, secara emosional. Nah itu menjadi penting gitu. Sehingga rasa bahwa ini yang kita alami sekarang ini memang kemauan Tuhan dan maksudnya baik gitu ya. Dan itu dialami oleh semua orang, bukan kita aja gitu. Nah kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi ada mungkin apa ya, kalau sebelumnya nggak kayak gitu, kita perlu merombak nih konsep hubungan itu gitu. Itu Pak Ihan. Terima kasih Bu Mai untuk komentarnya. Saya ke Pak Yonatan nih. Pertanyaannya itu tadi ya yang soal depresi dan ini, tapi saya ingin juga Pak Yonatan merespons usulan Pak Subhan tadi ya. Ada usulan penelitian longitudinal ya. Kita juga pengen banget bisa longitudinal, tapi ternyata ada kesulitan tersendiri ya kalau mau longitudinal itu. Mungkin Pak Yonatan bisa menjelaskan. Terus siapa tahu di sini banyak peneliti, terus ada ide-ide kita untuk memperbaiki proses longitudinalnya kalau kita ingin. Silakan Pak Yonatan. Iya. Soal yang gampang dulu dah. Yang soal penelitian longitudinal kami udah pernah nyoba begitu. Nah, pakai nomor HP untuk pertandanya kan itu diberi insentif undian gitu. Jadi mereka diminta mencantumkan nomor HP. Loh, penelitian selanjutnya HP-nya itu hampir nggak ada yang sama. Loh, waduh, mati tadi. Nggak bisa dicocokin ini mana yang mana karena sepertinya mahasiswa itu sering ganti-ganti nomor HP. Jadi nomor HP-nya itu nggak ada. Lalu bingung ini gimana caranya. Nggak bisa. Jadi tidak berhasil. Nah itu kalau ada ide yang lebih baik mungkin oke gitu.
Nah, kalau orang sudah gede-gede seperti kita, ini kan hampir nggak berubah ya, itu mungkin bisa. Nah, kalau yang tadi yang soal bagaimana sih soal religiusitas, nah itu mestinya tergantung definisinya religiusitas gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa lagi berpikir religiusitas itu cuma urusan pribadi dengan ya pokoknya saya dengan Tuhan gitulah, nggak urusin yang lain-lain gitu. Jadi kalau religiusitasnya sehat gitu, ya mestinya itu membantu gitu kan. Nah, religiusitas yang sehat itu yang seperti apa? Nah, itu kan ya untuk bisa manusia itu kan holistis ya, jadi ada aspek pikiran, perasaan, tingkah laku. Nah, itu semuanya mestinya juga ikut membantu. Jadi itu sehat. Nah, sehatnya di mana? Yaitu salah satu tandanya ya secara psikologis juga sehat. Jadi kalau itu semuanya berjalan dengan baik, ya itu membantu sih. Nah, sekarang yang paling gampang gimana? Menurut saya yang paling gampang itu komunitas sih. Bagaimana sebagai komunitas orang beriman itu bisa saling membantu. Nah, itu akan sangat baik, bisa langsung membantu di masalah well-being itu. Nah, kan masalahnya misalnya ini ada orang yang depresi itu. Kita itu bisa nggak sih untuk menerima? Atau jangan-jangan nanti malah jadi sumber gosip? Kan problemnya di situ. Jadi ya perlu kedewasaan sih untuk di komunitasnya itu. Tapi kalau komunitasnya itu sehat dan bisa saling mendukung, ya itu akan sangat bagus. Ini saya share hasil penelitian dari bimbingan saya. Ini salah satu bimbingan saya. Nah, ini udah terbit juga sih di Jurnal Studi Pemuda. Ini juga gabungan ya, agamanya macam-macam. Ini saya lupa kapan bagikannya, tapi kalau lihat di sini itu ini konsisten ya, hampir selalu itu yang berkontribusi positif itu signifikan itu believing dan belonging. Untuk mahasiswa itu belonging itu gede, pengaruhnya ke well-being. Nah, kalau yang bawah ini belonging secara nggak ada kaitannya dengan komunitas agama. Ini yang kontribusinya besar banget itu ini. Jadi yang paling gampang itu ya meningkatkan itu ya, meningkatkan dukungan sosial itu di bagaimana kita mendidik komunitas itu untuk saling mendukung, dan itu akan sangat baik. Yang paling gampang menurut saya, yang karena kalau differentiation of self itu kan perlu waktu ya. Yang paling gampang yaitu. Biasanya memang kalau orang depresi atau tertekan, ditinggal sendiri, dia makin tergulung ya ke dalam depresinya ya, sehingga ada orang lain itu sangat menolong. Nah, ini kebetulan dari Bu Anisya ada komentar ya, dan tapi kelihatannya ini penting komentarnya ya, karena ada konsep-konsep Islam juga yang bisa menolong kita supaya terekam. Saya persilakan ya Bu Anisya untuk mengartikulasikan ini Bu, ide-idenya Bu. Makasih Pak Ihan, ini tadi cuma sekedar pikiran aja. Tadi kan membahas kedewasaan religius ya, kedewasaan spiritual ya. Jadi tadi Pak Subhan juga sudah menanggapi ini dari perspektif Islam ya Pak ya. Tadi ada konsep ihsan dan seterusnya yang disampaikan Pak Subhan. Saya kira juga kalau di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hubungan antar manusia dan hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Ya, itu yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau menurut saya dewasa secara spiritual itu ya bagaimana ketika hubungan positif manusia dengan Tuhan itu juga harus termanifestasi dari hubungan antar manusia. Jadi nggak bisa misalnya hubungan manusia dengan Tuhannya baik, tapi dia tidak baik dengan antar sama manusia. Jadi kan itu tidak dewasa secara spiritual gitu ya. Atau sebaliknya misalnya, hubungan antar manusianya baik, tapi dia tidak menjalin kedekatan dengan Tuhan seperti sebaiknya dengan manusia, itu juga menjadi timpang begitu. Jadi kedua vertikal dan horizontal itu memang harus harus sepadan gitu. Kira-kira itu sih kalau sekedar pemikiran kalau dalam kedewasaan spiritual itu ya salah satunya itu Pak. Terima kasih Bu Anisya udah
memperkaya kita dengan analisisnya ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Pertanyaannya cukup intriguing juga ya. Dari Pak Ibnu Muhammad. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber, ada aktivitas banyak di luar hal yang sifatnya peribadatan yang mampu meningkatkan hormon kebahagiaan ya, seperti dopamin dan endorfin. Misalnya berolahraga juga bisa ya, yang berdampak positif terhadap kesehatan mental. Apakah kemudian aktivitas tersebut akan mensubstitusi fungsi agama dalam kesehatan mental sehingga agama dilihat sebagai sesuatu yang kurang menarik? Nah, ini peneliti-peneliti agama nih. Saya ke Bu Maida dulu ya. Bagaimana Bu? Apakah jangan-jangan kalau dopamin kita cukup, agama ya nggak perlu lagi, Bu Maida? Udah happy gitu ya. Sudah bahagia gitu ya. Ini kayaknya mahasiswa saya nih kayaknya Pak. Lihat namanya. Oke. Jadi sebetulnya mungkin kita perlu bertanya dulu sebetulnya ya, tujuan hidup kita apa sih gitu kan ya. Jadi sebagai manusia kenapa kita ada di dunia dan kenapa kita dan bagaimana kita mau mengisi kehidupan itu gitu. Nah, jadi ya meaning in life ya. Makna hidup kita apa sih sebetulnya gitu. Jadi kebahagiaan itu bisa kita capai sebentar-sebentar atau dalam situasi-situasi tertentu kita capai sebentar gitu ya. Nah, kalau menurut saya dopamin ataupun endorfin itu kan reaksi fisik terhadap kebahagiaan itu. Nah, kalau itu kita maintain atau kita peroleh lewat cara-cara lain, ya sebenarnya itu pilihan kita aja. Kalau kita hidup kita maunya sebatas itu, gitu ya. Dan agama tetap aja bisa ditinggalkan, pilihan gitu jadinya ya. Seperti orang-orang di barat sana kan mereka juga nggak penting lah agama itu. Pokoknya saya bisa menjalani kehidupan seperti yang saya mau dan saya happy dengan ini, ya sudah gitu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, dalam kondisi krisis seperti tadi Pak Subhan bilang, itu nggak lagi menjawab gitu, sehingga mereka mencari alternatif lain gitu ya, yang lebih bisa memberi kepastian. Ya kalau buat saya kita diberi pilihan, Tuhan pun memberi pilihan pada kita. Kalau itu yang kita pilih dan kita sudah oke dengan itu, ya konsekuensinya semuanya ya tergantung di kita masing-masing ya. Cuman kalau saran saya, karena ini hanya sifatnya sementara, ada yang lebih long lasting lah ya untuk kita, misalnya kayak punya makna hidup gitu, tujuan hidup yang selalu ada, itu kan akan menjamin lebih stabil kondisi mental itu gitu. Itu mungkin Pak Ilhan sedikit. Ya, terima kasih Bu Mai. Jadi kita tetap ada persoalan makna hidup yang perlu kita jawab, bukan persoalan happiness yang mungkin secara temporal bisa kita dapatkan ya. Pak Subhan ada komentar Pak? Oke, mungkin dikit aja. Kayaknya waktunya juga udah mau habis ya. Sedikit aja pertama pertanyaan tentang tadi Bu Novia, karena beberapa penelitian menunjukkan gini, Bu, yang paling beresiko terhadap COVID kemarin adalah yang pertama remaja, yang kedua orang dengan neurotismenya tinggi, karena remaja ini ya mungkin karena dia lebih senang tadinya keluar ngumpul-ngumpul jadi nggak bisa gitu, sementara yang neurotism tinggi ini memang secara mental dia lebih rapuh gitu. Nah, saya pikir kalau cara mengatasinya disesuaikan aja dengan siapa objeknya gitu. Apakah si remaja ini atau orang yang neurotismenya lebih rendah. Nah, terus yang terkait soal pertanyaan kedua dari Ibnu ini, menariknya gini, di beberapa peneliti yang prominent yang cukup terkenal itu mengatakan kalau di Barat
agama itu digunakan untuk self, untuk diri. Gitu. Jadi dia beragama supaya menjadi lebih happy, lebih senang dan sebagainya. Sementara kita di Timur, di Asia, itu lebih banyak menggunakan agama itu sebagai untuk mendukung sosial harmoni. Gitu. Jadi ya terlepas saya nggak bahagia, tapi saya yakin bahwa agama itu menjaga harmonisasi sosial, menjaga interaksi antar orang. Gitu. Nah, jadi pertanyaan Ibnu ini mungkin agak bisa kita jelaskan kenapa itu terjadi di negara Barat, Eropa, Amerika, seperti yang tadi Bu Mai bilang. Kenapa orang mulai meninggalkan agama sementara dia udah happy gitu? Karena bagi mereka agama untuk happiness gitu. Sementara di kita agama bukan untuk happiness, tapi untuk menjaga interaksi sosial, harmonisasi sosial itu gitu. Nah, tapi dalam konsep agama kita yakini dua-duanya ada, ya, sama yang kayak yang skala yang digunakan oleh Pak Yonatan dan tim itu kan juga ada behaving-nya, gitu. Tidak hanya well-being untuk kedirinya. Gitu. Jadi rasanya sih nggak terpenuhi hanya aspek itu aja. Gitu. Belum lagi nanti akan bertemu dengan kondisi-kondisi yang unstabil gitu. Jadi COVID ini salah satu kondisi yang stabil yang kemudian orang akhirnya balik lagi ke agama. Mungkin itu Pak Ihan tanggapan saya. Makasih Pak Subhan. Ini Pak Yo mungkin bisa dengan komentar penutupnya. Psikolog kan memang sudah sering dicurigai terlalu sekuler, terus nggak memikirkan agama begitu ya. Apakah agama akan tergantikan Pak Yonatan kalau cari happiness? Nah, memang tadi ya saya setuju dengan pendapat Bu Maida dan juga Pak Subhan ya, kan orang mencari kebahagiaan itu bisa lewat macam-macam, nggak hanya lewat agama gitu. Cuma kan ya mestinya mereka yang religius. Jadi kan dampaknya ke well-being itu hanya terasa kalau mereka tuh benar-benar menghidupi agamanya. Kalau cuma sekedar beragama, KTP nggak ada pengaruhnya. Malah mungkin efeknya bisa negatif. Tapi kan kalau mereka benar-benar menghidupi itu ya bisa lebih baik. Kan agama itu bisa memberikan harapan, bisa memberikan meaning ya. Kenapa sih saya kok ada di dunia ini? Nah, bisa menolong menjawab kita menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Jadi ya ada banyak sisi positif kalau benar-benar memang dihidupi. Itu sih jawaban saya. Oke, jadi keagamaan memang bisa ada potensi berhenti pada ritual saja atau bahkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang memang kita sudah taken for granted. Tetapi jangan-jangan situasi krisis dan terutama pandemi ini bisa mendorong kita seperti yang Bu Maida katakan tadi, mereposisi ya relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita makin dalam beragama justru di dalam situasi yang krisis ini ya. Jadi ada potensi untuk itu. Mudah-mudahan penelitian-penelitian selanjutnya bisa ya menangkap fenomena-fenomena itu dan mengkonfirmasi sehingga kita bisa belajar ya gimana caranya beragama yang lebih baik juga. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, Pak Yonatan Aditya, Bu Maida Amir, dan Pak Subhan El Hafidz. Terima kasih untuk kebaikannya, untuk jamuan webinar pagi ini. Di kolom chat ada link presensi yang Bapak Ibu dan mahasiswa bisa isi demi memastikan sertifikatnya namanya tidak salah ditulis paling sedikit. Kita bersyukur ada ajang seperti ini dan kita terus mengharapkan ada kolaborasi antara UHAMKA dan UPH dan mudah-mudahan ada hibah-hibah yang lain yang bisa muncul dan banyak publikasi ilmiah juga yang bisa dinikmati oleh dunia internasional. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi selamat siang, sampai bertemu di webinar yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yo, Pak Ihan, Pak Kasih. Subhan, Bu Mai. Terima kasih. Ketemu lagi di webinar selanjutnya ya. Ya, sampai ketemu. Nah. Saya end meeting ya. Baik, terima kasih Pak Ihan. Terima kasih.